Nah, pada video ini kita akan membaca keistimewaan Nabi Muhammad dari buku tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 521 poin ke-16. Tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 521 poin ke-16 adalah penjelasan dari ayat Al-Quran surat 33 ayat 50. Jadi, ada baiknya kita baca dulu Al-Quran surat 33 ayat 50. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan dalam kurung demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini artinya Nabi Muhammad halal untuk menikahi sepupu dekat ya, anak paman dari keluarga ayah. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, artinya anak bibi dari keluarga ayah. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, artinya anak paman dari keluarga ibu. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, artinya anak bibi dari keluarga ibu, yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, sekarang kita baca Tafsir Al-Qurtubi volume 14 halaman 521 poin ke-16. Allah SWT memberikan kekhususan kepada nabinya dalam beberapa hukum syariat yang tidak diberikan kepada yang lain dalam masalah haram, wajib, dan halal. Ini adalah keistimewaan bagi Nabi SAW atas umatnya dan martabat dan kedudukan yang khusus bagi beliau. Oleh karena itu, ada sesuatu yang diwajibkan kepada beliau yang tidak diwajibkan bagi yang lain. Dan ada sesuatu yang diharamkan kepada beliau, namun tidak kepada yang lain. Begitu juga, ada beberapa hal yang dihalalkan kepada Nabi SAW, namun tidak dihalalkan kepada umatnya. Hal-hal yang demikian, ada yang disepakati, dan ada juga yang diperselisihkan. Yang diwajibkan bagi beliau ada 9 macam, yaitu 1. Tahajud. Ada yang berpendapat bahwa sholat malam adalah wajib bagi Nabi SAW hingga beliau menemui ajal berdasarkan firman Allah SWT. Wahai orang yang berselimut, dalam kurung Muhammad, bangunlah dalam kurung untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, dalam kurung Al-Quran Surah 73 ayat 1-2. Dalam ayat ini, dikatakan bahwa ini adalah hal yang diwajibkan bagi Nabi SAW. Kemudian, dihapus dengan firman Allah yang lain. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud, dalam kurung sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam kurung Al-Quran Surah 17 ayat 79. 2. Sholat Duha. 3. Adha. 4. Witir. Dan ini termasuk dalam bagian tahajud. 5. Bersiwak. Bersiwak ini artinya membersihkan gigi dengan siwak ya. Zaman dulu, sikat gigi belum ada. Orang pakai batang atau ranting pohon yang disebut siwak. 6. Menyelesaikan utang orang yang meninggal dalam kondisi susah. 7. Bermusyawarah dengan orang pandai dalam masalah yang tidak berkaitan dengan syariat. 8. Memilih wanita. Nah, setahu saya, biasanya
memilih wanita adalah hak, tetapi bagi Nabi Muhammad, memilih wanita adalah kewajiban. Itu keistimewaan beliau. 9. Apabila melakukan satu perbuatan, maka beliau menetapkannya. Ada yang menambahkan bahwa wajib bagi Nabi apabila melihat kemungkaran untuk mengingkarinya dan menjelaskan hal yang mungkar itu. Karena ketetapan itu menandakan ada yang tidak boleh dan terlarang. Hal ini disebutkan oleh penulis Al-Bayan. Adapun yang diharamkan bagi Nabi SAW ada 10 macam, yaitu 1. Haram bagi Nabi SAW dan keluarga beliau menerima zakat. 2. Haram menerima sedekah. Namun, untuk keluarga beliau ada perbedaan pendapat. Jadi mirip orang-orang kaya ya. Semua orang kaya yang saya tahu juga haram untuk menerima zakat dan sedekah, walaupun mereka tidak dilarang oleh Tuhan. 3. Haram bagi Nabi SAW menampakkan hal yang berbeda dengan yang ada dalam hati beliau atau tidak menepati janji yang telah dibuat. Nah, saya tidak tahu kenapa hal ini dikatakan oleh tafsir Al-Qurtubi sebagai hal yang diharamkan khusus bagi Nabi. Apakah ini artinya umat Islam yang lain boleh menampakkan hal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati dan boleh tidak menepati janji yang telah dibuat? Saya tidak tahu, tetapi setahu saya, berbohong dan tidak menepati janji adalah dua hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun. 4. Haram bagi Nabi SAW mencopot kembali pakaian yang telah diberikan kepada umatnya atau Allah memberikan keputusan kepada beliau dan pasukannya. 5. Makan sambil bertelekan pada sesuatu. 6. Makan makanan yang berbau busuk. Hanya Nabi yang diharamkan untuk makan makanan yang berbau busuk. Apakah ini artinya umat Islam yang lain dipersilakan untuk makan makanan yang berbau busuk? Saya tidak tahu. Coba teman-teman Muslim yang sedang menonton, pause sebentar dan berikan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Apakah makanan yang berbau busuk haram untuk kamu? Oke, kita lanjut. 7. Melakukan tabatul, dalam kurung, tidak menikah dengan wanita. 8. Menikahi wanita yang tidak suka dengannya. 9. Menikahi wanita ahli kitab yang merdeka. 10. Nikah al-ummah. Nah, saya tidak tahu nikah al-ummah ini artinya apa. Kenapa Nabi Muhammad diharamkan untuk nikah al-ummah? Jadi, kalau ada teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Selain itu, diharamkan bagi beliau apa yang tidak diharamkan pada yang lain sebagai bentuk penyucian dan kesucian, yaitu diharamkan bagi beliau menulis perkataan penyair dan mempelajarinya. Hal ini sebagai bentuk penguatan kebenaran beliau dan menjelaskan mujizat yang dimiliki beliau. Allah SWT berfirman, "Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya dalam kurung Al-Quran suatu kitab pun, dan kamu tidak dalam kurung pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata dalam kurung kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkari dalam kurungmu." Al-Quran surah 29 ayat 48. Sedangkan An-Nakasi mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum meninggal pernah menulis. Riwayat dan pendapat yang pertama lebih masyhur dan dapat diterima. Diharamkan juga bagi Nabi SAW melihat hal-hal yang menyenangkan mata kebanyakan manusia. Seperti firman Allah SWT, "Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu
kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dalam kurung orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Dalam kurung Al-Quran surah 15 ayat 88. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW jumlahnya sekitar 16 macam, yaitu 1. Harta rampasan perang. 2. Berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan. 3. Puasa wisal. 4. Menikah lebih dari 4 istri. 5. Nikah dengan lafaz hibah, dalam kurung penyerahan diri. Lafaz artinya ucapan, hibah artinya pemberian ya. Ini yang dimaksud adalah apa yang di dalam Al-Quran surah 33 ayat 50 yang tadi kita baca. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua mukmin. Jadi, kalau ada perempuan muslim yang menyodorkan diri kepada Nabi dan Nabi mau, ya sudah, hanya dengan ngomong aja mereka langsung menikah. 6. Nikah tanpa wali. 7. Nikah tanpa memberi mahar. 8. Nikah dalam keadaan berihram. Berihram ini artinya dalam keadaan ketika mau melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Semua muslim pantang untuk bersetubuh atau menikah ketika berihram kecuali Nabi Muhammad. Jadi, kalau ada perempuan muslim yang menyodorkan diri dan Nabi Muhammad mau, mereka langsung ngomong, kita menikah, lalu bersetubuh tanpa wali, tanpa mahar, dalam keadaan sedang ibadah juga nggak apa-apa. Itu keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kalau umat muslim yang lain nggak boleh. Itu namanya berzina. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Muhammad, umat muslim tidak boleh berkata bahwa Muhammad berzina. Apapun yang dilakukan oleh Muhammad, umat muslim dilarang untuk berpikir bahwa Muhammad bukan nabi. Paham ya? 9. Tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. 10. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal untuk menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. 11. Nabi SAW membebaskan Syafi'ah dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar. 12. Memasuki Mekah tanpa pakaian ihram. Sedangkan hak untuk tidak memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya. Namun, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. 13. Melakukan perang di Mekah. 14. Nabi SAW tidak mewarisi. Sedang bagian ini dimasukkan pada bagian yang dihalalkan bagi beliau, karena apabila ajal seseorang sudah dekat, maka akan hilang kebanyakan dari hartanya, dan tidak ada yang tersisa, kecuali sepertiganya. Dan bagian Nabi SAW kekal dan tidak dirusak, sebagaimana dijelaskan ketentuannya dalam ayat warisan. 15. Status kawin abadi beliau, meskipun beliau telah wafat. 16. Apabila Nabi SAW mentalak istrinya, maka si istri tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman dari orang yang lapar
maupun yang kehausan. Meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan celaka. Hal ini berdasarkan firman Allah. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Dalam kurung Al-Quran surat 33 ayat 6. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Saya sudah membuktikan bahwa saya tidak menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Saya malah membacakan keistimewaan Nabi Muhammad menurut tafsir Al-Qurtubi. Jadi, jika kamu merasa saya menjelek-jelekan Nabi Muhammad, masalahnya bukan di saya, tetapi masalahnya ada di kamu sendiri. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa Nabi Muhammad jelek. Paham ya? Saya tidak merendahkan Muhammad. Bagi saya, Nabi Muhammad itu tinggi banget. Al-Quran surah 4 ayat 80 aja berkata, barang siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Luar biasa kan? Mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Kalau yang lain, ini udah dianggap dosa syirik, mempersekutukan Allah. Tetapi, kalau Muhammad nggak apa-apa, ini bukan dosa syirik. Al-Quran surat 33 ayat 56 aja berkata bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Coba bayangkan, seseorang yang kalau ada perempuan yang menyodorkan diri, langsung dia kawinin di tempat, hanya dengan ucapan, tanpa wali, tanpa mahar, di dalam waktu ibadah yang dilarang. Tidak dianggap berzina, malah dianggap nabi. Bagi saya, ini adalah mujizat. Kok ada ya orang-orang yang percaya bahwa orang seperti ini adalah nabi? Apalagi ada yang percaya bahwa Tuhan bareng para malaikat bersolawat untuk orang macam ini. Sampai berpikir bahwa mentaati orang semacam ini sama dengan mentaati Tuhan. Luar biasa. Jadi, saya memuji Muhammad karena dia bisa dianggap sebagai nabi. Selain itu, saya juga memuji kamu yang setelah tahu Muhammad itu adalah orang seperti apa, masih menganggap Muhammad sebagai nabi. Imanmu benar-benar luar biasa, sampai bisa menutupi akal sehat dan hati nurani kamu sendiri. Saya sih nggak akan pernah mau menganggap orang semacam itu adalah nabi. Karena Tuhan yang benar tidak akan memilih orang semacam itu untuk menjadi teladan. Jelas ya? Nah, saya mau menutup video ini dengan membacakan beberapa perkataan Yesus. Matius 23 ayat 13 dan 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, siapa sih yang dimaksud Yesus dengan orang-orang munafik yang celaka itu? Yesus sudah menjelaskan siapa mereka di ayat-ayat sebelumnya, di Matius 23 ayat 3b sampai 7. Mereka adalah orang-orang yang mengajar tetapi tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil nabi.
suka dipanggil rabi. Jadi, jika kamu masih mau mengikuti orang munafik yang membuat aturan agama, tetapi dia sendiri tidak mau menjalankannya, itu adalah hak kamu. Tetapi, jika kamu sudah sadar bahwa kamu tertipu dan orang semacam itu bukan nabi, kamu bisa pindah dari agama itu ke agama yang lain. Karena negara kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.